Selamat malam, sejahtera, shalom Ibu Bapak Saudara-saudara jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-23 dan 24. Kita siapkan Alkitab kita berdoa. Kembali kami datang dan merasakan berkat Tuhan yang begitu indah. Karena itu kami mengucap syukur atas segala karunia pemeliharaan Tuhan sepanjang pekan ini. Kami boleh ada di akhir pekan. Terlebih lagi langkah kami dari pagi hari hingga malam ini. Kami bersyukur Tuhan sudah menjaga dan memelihara kami. Sebelum kami masuk tidur malam kami akan membaca bagian dari Alkitab yang berintikan firman Allah. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu yang menguatkan tubuh kami di saat kami akan membaca Alkitab ini sehingga kami fokus. Kami pun menyerahkan seluruh hidup kami, bahkan doa syukur kami malam hari ini dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Yesaya pasal 23. Ucapan ilahi tentang Tirus. Merataplah hai kapal-kapal Tarsis, sebab Tirus sudah rusak, tiada lagi rumahmu atau pangkalanmu. Ketika mereka masih di negeri orang Kitim, telah dinyatakan hal itu kepada mereka. Berdiam dirilah hai penduduk tanah pesisir, hai saudagar Sidon, suruhan-suruhanmu mengarungi laut dan berlayar di samudra besar. Barang-barang yang dimasukkan ke Sidon ialah gandum dari Sihor dan panen daerah Nil, sehingga kota itu menjadi pasar bagi bangsa-bangsa. Tahulah malu hai Sidon, sebab benteng laut berbicara katanya, aku tidak pernah menggeliat sakit dan tidak melahirkan. Aku tidak pernah membesarkan anak-anak teruna dan tidak mengasuh anak-anak darah. Apabila kabar tentang Tirus itu sampai ke Mesir, mereka akan gemetar mendengarnya. Mengungsilah ke Tarsis, merataplah hai penduduk tanah pesisir. Inikah kotamu yang beria-ria yang asalnya dari zaman purbakala? Orangnya telah melawat ke tempat yang jauh untuk merantau ke sana. Siapakah yang memutuskan ini? Atas Tirus, kota yang pernah menghadiahkan mahkota, yang saudagar-saudagarnya pembesar-pembesar dan pedagang-pedagangnya orang-orang mulia di bumi. Tuhan semesta alam telah memutuskannya untuk mematahkan kesombongan, untuk menghinakan segala yang permai dan semua orang mulia di bumi. Kerjakanlah ladangmu seperti di tepi sungai Nil, hai putri Tarsis. Sudah tidak ada lagi galangan-galangan kapal. Tuhan telah mengacungkan tangannya terhadap laut dan membuat kerajaan-kerajaan gemetar. Ia telah memberi perintah mengenai Kanaan untuk memusnahkan benteng-bentengnya. Dan ia telah berfirman, engkau tidak akan beria-ria lagi, hai anak darah yang digagahi, hai putri Sidon. Bangkitlah, mengungsilah kepada orang Kitim, di sana pun juga tidak akan ada tempat yang senang bagimu. Lihat, negeri orang Kasdim, bangsa itulah yang melakukannya, bukan orang Asyur. Mereka telah menyerahkan Tirus kepada binatang-binatang gurun. Mereka telah mendirikan menara-menara pengepungan dan telah meratakan puri-puri kota itu dan membuat kota itu menjadi reruntuhan. Merataplah hai kapal-kapal Tarsis, sebab sudah dirusakkan bentengmu. Pada waktu itu Tirus akan dilupakan 70 tahun lamanya, sama dengan umur seorang raja. Sudah lewat 70 tahun akan terjadi kepada Tirus seperti yang terjadi kepada perempuan sundal dalam nyanyian ini. Ambillah kecapi, kelilinglah kota, hai sundal yang dilupakan. Petiklah baik-baik, bernyanyilah banyak-banyak, supaya engkau diingat orang. Dan sesudah lewat 70 tahun, Tuhan akan memperhatikan Tirus, sehingga ia kembali mendapat upah sundalnya. Dan ia akan bersundal dengan segala kerajaan yang ada di muka bumi. Labanya dan upah sundalnya akan kudus bagi Tuhan, tidak akan ditahan atau disimpan, tetapi dengan labanya itu akan disediakan makanan yang cukup dan pakaian yang indah bagi orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Yesaya pasalnya yang ke-24.
Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat demikianlah nasib iman, seperti nasib hamba laki-laki demikianlah nasib tuannya. Sebab nasib hamba perempuan seperti nasib hamba perempuan demikianlah nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang-orang yang berutang demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu, ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus dan lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Air anggur tidak menggirangkan lagi, pohon anggur merana, dan semua orang yang bersuka hati mengeluh. Kegirangan suara rebana sudah berhenti, keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam, dan kegirangannya suara kecapi sudah berhenti. Tiada lagi orang minum anggur dengan bernyanyi, arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. Kota yang kacau riuh sudah hancur, setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Orang yang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur. Segala sukacita sudah lenyap, kegirangan bumi sudah hilang. Yang terdapat dalam kota hanyalah kerusakan. Pintu gerbang telah didobrak dan runtuh. Sebab beginilah firman Tuhan di atas bumi, di tengah-tengah bangsa-bangsa, yaitu seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun, seperti pada waktu pemetikan susulan, apabila panen buah anggur sudah berakhir. Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai, demi kemegahan Tuhan mereka memetik dari sebelah barat. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur, nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Dari ujung bumi kami mendengar nyanyian pujian, hormat bagi yang maha adil. Tetapi aku berkata, kurus merana aku, celakalah aku. Sebab para penggarong menggarong, ya, terus-menerus mereka melakukan penggarungannya. Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk pelubang dan jerat. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan bergoncang dasar-dasar bumi. Bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi bergoncang-gancing. Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk, dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia merebah dan tidak akan bangkit lagi. Tentara langit dan raja-raja bumi di atas bumi, mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan dimasukkan ke dalam liang. Mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu, sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem, dan ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur atas segala karunia yang Kau berikan, sehingga kami dapat fokus dalam pembacaan Alkitab. Malam hari ini menjadi bagian bagi kami untuk memasuki istirahat malam kami. Ya Tuhan, karuniakanlah Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami dalam tidur malam kami. Jagalah kami semua dan peliharalah kami, sehingga kami tidur dengan damai sejahtera dari Tuhan, dan besok pagi kami boleh menikmati kembali hari yang baru.
Tuhan Yesus memberkati kami dan senantiasa tetap memelihara kami, sehingga kami semua yang bangun pada pagi hari mempersiapkan diri untuk memasuki peribadahan sesuai dengan kehendak Tuhan di hari Minggu yang sudah Tuhan kuduskan bagi kami. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga untuk jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta, tiap keluarga, tiap pribadi. Kami juga mau menyerahkan ya Bapa di sorga di malam hari ini untuk seluruh kehidupan kami. Tuhan tetap menjaga dan memelihara kami. Dan kami serahkan jemaat-Mu GPB Sejahtera ke dalam tangan pengasihan Tuhan dalam kehidupan setiap program kerja dan semua yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami di malam hari ini Tuhan, yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara.